Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Rabu 2 Juli 2025. Sari berita penting. Pengemudi ojol ditemukan dikeroyok di kota Jambi. 2 pelaku ditangkap polisi. Berita kedua, DPRD Tebo minta PT BKS hentikan sementara penggusuran lahan petani. Berita ketiga, guru ngaji di Payakumbuh jadi korban KDRT, kepala retak dipukul suami. Berita selengkapnya. Berita ketiga, kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT menimpa seorang ustazah pengajar Al-Quran di Ma'had Tahfidz Habul Quran Payakumbuh. Korban bernama Wahyuni Putri, akrab disangkat dengan nama Puput, mengalami penganiayaan berat yang diduga dilakukan oleh suaminya sendiri bernama Rino alias Mono, dalam keadaan diduga di bawah pengaruh narkoba. Peristiwa memilukan itu terjadi pada hari Senin dini hari, tanggal 30 Juni 2025, sekitar pukul 3 lebih 00 menit waktu Indonesia Barat. Yang diambilnya ya KDRT gitu. Apa aja yang kena? Gimana? Bagian kepala. Kepala. Apa lagi? Bagian telinga. Udah itu aja. Sering nggak? Sering. Baru ini dia dapat kayak gitu, sebelumnya nggak pernah. Berarti kaget juga. Sempat pingsan nggak? Sadar. Alhamdulillah dia sadar. Yang tahu pertama Oh, neneknya. Neneknya ngasih tahu ke keluarga lain. Negatif kok. Pas nyolah kan nenek suaminya yang main bawa ke nenek bola putri ke rumah sakit gitu. Gitu saja. Oh, yang dialihnya nak tahu dari mana, awak mendengarkan itu dari kakaknya langsung kan. Malam kejadiannya. Sebuah jam 3. Menurut keterangan Kepala Ma'had Tahfidz Habul Quran Payakumbuh, Ustadz Abu Ul Alfa LC, kejadian bermula saat korban tengah tertidur lelap. Korban dibekap menggunakan bantal, lalu kepala dipukul berulang kali menggunakan palu besi alias martil. Tidak hanya itu, pelaku juga mengunting daun telinga korban dan menusuknya dengan ujung gunting, menyebabkan retak pada tengkorak dan luka berat yang mengancam nyawa, ujar Abu Alia. Usai melakukan aksi brutalnya, pelaku mematikan lampu rumah dan melarikan diri dengan membawa sepeda motor serta ponsel korban. Dalam kondisi bersimbah darah dan setengah sadar, korban masih sempat menyelamatkan diri dengan keluar rumah dan meminta bantuan tetangga. Korban kemudian dilarikan ke RSUD Adnan Widi Payakumbuh. Jadi ceritanya begini. Jadi ada pasien ini inisialnya itu WP, 36 tahun, dirujuk dari rumah sakit RSUD Adnan Widi Payakumbuh. Itu kemarin tanggal 30. Masuk ke IGD rumah sakit otak ini jam 11.06 dan langsung ditolong sama IGD, dokter IGD. Terus dari pemeriksaan kami lihat di situ ada trauma di bagian kepalanya, terutama di bagian kepala yang sebelah kiri, dan juga traumanya lumayan besar ya. Jadi karena ada luka terbuka juga, pendarahannya masif juga, jadi kami lakukan itu CT scan kepala. Dari CT scan kepala itu kami temukan ada fraktur, ibaratnya pecah kepalanya di bagian kiri ini, karena ada trauma tadi, benturan tadi. Kemungkinan benturannya keras karena ada fraktur, jadinya ada patahan di tulang kepala. Jadi sudah diperiksa, sudah ditangani sama dokter di IGD sebagai penanggung jawab IGD, dan karena perlu penanganan lebih lanjut, itu langsung dikonsulkan ke dokter bagian bedah saraf. Dari dokter bagian bedah saraf itu anjurannya ada tindakan operasi di segera ya, elektif tapi segera, karena ada pendarahan masif juga. Karena dari RSUD itu HB-nya sempat turun pas diperiksa, HB di sini karena pendarahan masifnya.
Setelah dikonsulkan juga ke dokter spesialis yang lain untuk indikasi operasi, dan itu operasi dilakukan tadi malam ya. Perencanaan itu jam 7, cuma karena masih ada operasi yang masih berjalan jadi agak mundur sampai selesai tadi pagi jam 7. Nah, tadi pagi sudah diperiksa sama dokter bedah saraf, sama dokter ruangan, sama penanggung jawab yang lain. Itu kondisinya udah bagus, cuman masih mungkin karena masih pengaruh obat bius ya, tapi udah sadar, cuman masih agak gelisah dikit. Tapi sekarang udah bagus kondisinya, operasinya udah berjalan dengan baik. Melihat kondisi yang sangat kritis, rumah sakit merujuk Wahyuni ke Rumah Sakit Otak Muhammad Hatta RSOMH di Bukit Tinggi. Ia segera menjalani operasi besar. Alhamdulillah, operasi telah selesai dilakukan menjelang maghrib hingga Selasa pagi. Kami mengucapkan terima kasih atas segala doa dan bantuan masyarakat, ujar pihak keluarga di PSOMH Selasa 1 Juli 2025. Alhamdulillah operasinya udah lancar. Mudah-mudahan cepat pulih. Tapi udah sadar, cuma masih agak gelisah dikit. Tapi sekarang udah bagus kondisinya, operasinya udah berjalan dengan baik. Dari otak juga enggak sih, karena nggak ada mengarah ke keluhan yang mengarah ke arah gegar otak sih. Sampai sekarang sih masih aman ya. Kini korban masih menjalani perawatan intensif di ruang HCU. Sementara itu, pelaku hingga Selasa siang masih berstatus buron dan telah masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Pihak keluarga telah melaporkan kejadian ini ke Polres Payakumbuh dengan dugaan tidak pidana penganiayaan berat, perampokan serta pelanggaran undang-undang narkotika. Polisi mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan ke aparat jika mengetahui keberadaan pelaku. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.